Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Andanani Widyaningsi, MSI, selaku Coach, Insinyur Slamet Sugiarto, MURP selaku penguji, serta Dr. Andes Ustadi, MPD selaku mentor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh melalui gerakan One Handphone for Together pada siswa kelas 6 SDN Panco 3, Kecamatan Lubang, Kabupaten Pasuruan. Sekilas info tentang saya, nama saya Agus Suseno, SPDSD, jabatan Guru Kelas Ahli Pertama, tempat tanggal lahir Pasuruan 12 Maret 1988. Unit kerja saya adalah di SDN Panco 3, instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Adapun latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah yang pertama, karena rendahnya nilai siswa selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, saya berinovasi dengan menerapkan gerakan One Handphone for Together. Supaya apa? Nantinya diharapkan proses kegiatan pembelajaran berjalan lebih optimal, lebih cepat, menarik, menyenangkan, variatif, dan yang terakhir, hasil pembelajarannya semakin meningkat. Adapun tahapan kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan sebanyak 7 kegiatan. Pada kegiatan pertama, melakukan konsultasi dan bimbingan dengan coach dan mentor terkait rancangan aktualisasi. Pada kegiatan yang kedua, mengukur hasil belajar dan tingkat keaktifan siswa sebelum penerapan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media handphone. Pada kegiatan yang ketiga, saya menyiapkan skenario dan pembelajaran aktualisasi. Pada kegiatan keempat, saya melakukan konsultasi dan sosialisasi kepada kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan One Handphone for Together. Pada kegiatan kelima, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan gerakan One Handphone for Together. Pada kegiatan saya ke-6, saya melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan ke-7, saya menyusun kegiatan laporan aktualisasi tersebut menjadi sebuah laporan. Adapun hasil capaian aktualisasi yang telah saya laksanakan adalah sebagai berikut. Pada kegiatan aktualisasi 1, saya laksanakan pada tanggal 7 dan 11 September 2020. Yaitu saya melakukan konsultasi dan bimbingan dengan coach dan mentor terkait rancangan aktualisasi. Adapun nilai-nilai aneka yang saya kembangkan pada kegiatan 1 ini adalah akuntabilitas tanggung jawab, nasionalismenya musyawarah mufakat, etika publiknya sopan, santun, dan hormat, komitmen mutunya adalah efektifan dan berhasil guna, anti korupsinya adalah jujur dan transparan. Adapun dokumentasi adalah gambar yang pertama, ini adalah kegiatan saya bertemu dengan mentor di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, menyampaikan dengan isu yang ada di lembaga saya dan menemukan gagasan pemecahan isunya. Kegiatan yang kedua adalah konsultasi dengan coach melalui WA. Lalu saya mendapatkan surat persetujuan kegiatan dari mentor. Di sini saya lakukan juga notulen bimbingan pada penggagasan isu atau penemuan isu. Di sini juga saya lampirkan juga adalah jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Pada kegiatan berikutnya, pada kegiatan kedua, yaitu saya laksanakan pada tanggal 22 September 2020, yaitu mengukur hasil belajar dan tingkat keaktifan siswa sebelum pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan handphone. Adapun nilai anekanya yaitu tanggung jawab, pada akuntabilitas, nasionalisme menghargai dan menghormati,
etika baktinya sopan santun, cermat dan disiplin, komitmen mutunya berorientasi terhadap mutu, anti korupsinya jujur dan disiplin. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi capaian kegiatan, yaitu saya lampirkan hasil pekerjaan siswa melalui pemberian soal pretest sebelum kegiatan. Diperoleh data bahwa nilai rata-rata siswa masih di bawah KKM, yaitu 53,5, sedangkan KKM kelas 6 SD Batu 3 adalah 60. Di sini juga saya lampirkan kuesioner sebelum pelaksanaan pembelajaran biar mengetahui, menganalisis kenapa nilai siswa makin rendah, pembelajaran terasa membosankan. Diperoleh data bahwa pemberian modul adalah tidak tepat, kurang tepat karena siswa terbebani dengan pemberian modul yang banyak dan mereka cenderung lebih suka menggunakan handphone untuk kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan yang ketiga, saya laksanakan pada tanggal 21 sampai 30 September 2020. Saya menyiapkan skenario dan pembelajaran aktualisasi. Adapun nilai dasar aneka yang saya kembangkan, yaitu akuntabilitas, kesesuaian target, kegiatan yang akan saya laksanakan, nasionalismenya adalah keadilan dan tidak diskriminatif, etika baktinya adalah sopan santun dan berintegritas tinggi, komitmen mutunya penerapan teknologi secara efektif dan efisien, anti korupsinya jujur dan adil. Adapun bukti capaiannya adalah yang pertama, gambar pertama ini adalah konsultasi saya dengan KS dan berikutnya konsultasi dengan guru senior. Kegiatan yang ketiga, saya mencetak RPP yang telah saya konsultasikan. Keempat adalah pembuatan PPT untuk menunjang pelaksanaan kegiatan nantinya. Yang kelima adalah saya menyusun soal melalui aplikasi Google Formulir yang ada pada handphone. Nantinya siswa bisa mengaksesnya, dikirim linknya melalui grup WhatsApp. Kegiatan yang 7, saya menyiapkan materi pembelajaran secara ringkas sehingga nantinya saya menyampaikan melalui video call lebih mudah dan siswa lebih menarik siswa dalam belajarnya. Pada kegiatan selanjutnya, kegiatan keempat saya selenggarakan pada tanggal 5 sampai 10 Oktober 2020. Adapun kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dan sosialisasi kepada kepala sekolah, rekan guru dan wali murid tentang kegiatan apa itu One Handphone for Together. Nilai dasar yang saya kembangkan pada kegiatan keempat aktualisasi saya adalah akuntabilitasnya adalah tetap tanggung jawab, nasionalisme adalah musyawarah untuk mufakat, etika baktinya hormat dan sopan santun, komitmen mutunya berorientasi pada mutu, anti korupsinya adalah sikap peduli kepada siswa. Adapun dokumentasi capaiannya adalah sebagai berikut. Gambar pertama, koordinasi dengan kepala sekolah dan guru, rekan-rekan guru yang ada di SDN Batu 3. Kedua adalah mengundang wali murid dan menyampaikan bahwa apa itu gerakan One Handphone for Together, yaitu suatu gerakan memanfaatkan handphone yang dipunyai siswa yang hanya dimiliki oleh 2 orang siswa tersebut, yang lainnya hanya HP-nya orang tuanya. Maka saya berharap kepada wali murid kesediaannya untuk memberikan akses tersebut di rumahnya, didampingi dalam kegiatan pembelajarannya sehingga nantinya pembelajaran lebih terarah dan cepat. Yang kedua, pembagian jadwal pembelajaran tematik. Yang keempat, hasil rapatnya diperoleh data seperti ini bahwa diputuskan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok dipimpin oleh Aprilia Nafisa, kelompok kedua oleh Faiz Aziza kelas 6 ya. Untuk yang berikutnya adalah surat izin kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Hal ini sangat penting karena dengan surat izin ini berarti saya melaksanakan apapun didukung oleh atasan saya. Dikit ini juga jadwal kegiatan yang telah saya konsultasikan sebelum saya bagikan ke siswa sehingga diperoleh hasil yang maksimal nantinya dalam pelaksanaan pembelajaran. Next, pada kegiatan kelima
saya laksanakan pada tanggal 12 sampai 24 Oktober 2020, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan gerakan One Handphone for Together. Adapun nilai dasar anekanya adalah kejelasan target, bersikap adil, cermat dan disiplin, berorientasi pada mutu, dan yang terakhir anti korupsinya adalah kedisiplinan waktunya. Dokumentasi capaiannya adalah absensi online, video call WhatsApp, dan tugas melalui WA, responnya. Di sini tanya jawabnya siswa melalui WA maupun voice note. Selanjutnya kegiatan yang keenam. Di sini sebelum kegiatan ke-6 saya tampilkan adalah bukti video pembelajaran saya melalui video Zoom. Seperti ini sekilas ya. Di sini saya bagi menjadi dua kelompok. Fungsinya apa? Tadi bisa menyampaikan ke teman-temannya secara cepat tugas apa yang diberikan oleh guru dan mengirimkannya melalui foto. Dengan cepat pula guru bisa menilainya. Selanjutnya, pada kegiatan ke-6 melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pembelajaran. Nilai anekanya sudah di situ kejelasan target, etos kerja tinggi, disiplin dan cermat, berorientasi pada mutu, sikap jujur dan adil. Di sini dokumentasinya diperoleh data sebagai berikut. Saya tampilkan kuesionernya. Diperoleh data bahwa siswa menyenangkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan HP dan tingkat kepuasannya sangat tinggi. Berikutnya, di sini juga pada titik 6 saya tampilkan perbandingan nilai antara nilai perintah dan proses semakin meningkat dari 53,5 menjadi 76. Rata-rata siswa telah meningkat tinggi, tapi ada satu siswa yang memerlukan remedial dan bimbingan dari saya. Maka saya analisis apa kekurangannya. Ternyata dia masih minder atau masih gaptek menggunakan teknologi dengan menggunakan HP. Di sini soal solusinya juga ada. Lanjut pada kegiatan terakhir, menyusun kegiatan laporan aktualisasi saya laksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2020. Nilai anekanya kejujuran, kejelasan target, bertanggung jawab, nasionalismenya, etika kerja yang tinggi, etika bersopan santun dan bisa menyampaikannya kepada publik secara cermat, komitmen mutunya berorientasi pada mutu, anti korupsinya jujur dan bertanggung jawab terhadap hasil laporan yang telah saya buat. Di sini saya gambar pertama adalah proses pembuatan laporan, lalu melaporkan kepada mentor. Setelah itu saya cetak kembali. Setelah itu saya melakukan konsultasi dan hasilnya adalah novelnya sebagai berikut. Disuruh merevisi pada kegiatan pembelajaran dan disuruh melampirkan grafik peningkatannya. Rata-ratanya itu adalah masukan dari mentor. Selanjutnya, kendala yang saya hadapi rata-rata pada kegiatan 1, 4, dan 7. Hal ini dikarenakan karena saya tidak bisa menerapkan tatap muka langsung. Untuk itu saya konsultasikan kepada coach dan mentor untuk mohon bimbingannya melalui video call atau aplikasi lainnya. Dan untuk kegiatan dengan penulis dengan konsultasi dengan KS dan sekaligus koordinasi dengan guru, kegiatan itu penulis aktualisasikan dengan baik. Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah, ini kegiatan berjalan dengan baik, semuanya sudah terlaksana. Kegiatan 1 sampai 7, kedua penggunaan media handphone membantu mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh, telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dengan keaktifannya. Ketiga, dari hasil analisis dari 53 menjadi 76. Grafik kenaikannya sangat tinggi dengan penggunaan media handphone. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aktualisasi yang saya laksanakan telah berjalan dengan baik dan meningkat. Saran saya adalah, di sini ada 3 saran saya. Dalam merencanakan harus bisa dilaksanakan. Dalam pembelajaran senantiasa berinovasi dan melakukan sebagai pelayan publik. Kita harus mampu menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dan yang ketiga, penggunaan Android adalah salah satu solusi dalam mengatasi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.